sini pada modul 9 saya di mana pada modul 9 itu pembuatan database pada MySQL Workbench. Sebelumnya saya telah membuat data pada MySQL Workbench, di mana pada modul 9 ini langkah pertama yaitu dimulai dari modul 9 yaitu merancang fondasi data. Di sini saya menggunakan MySQL Workbench untuk membuat skema database, dan untuk skema database tersebut telah saya buat. Selanjutnya saya membuat tabel utama bernama barang dengan struktur kolom mencakup kode barang, nama barang, harga jual dan stok. Berikut hasil dari running yang pada modul 9 ini, di mana pada modul 9 ini itu hasilnya itu berupa sebuah database relasional yang siap menampung data, di mana pada modul 9 ini ditampilkan sebuah data struktur yang telah dimasukkan pada modul tersebut. Pada modul 9 ini berikut ini adalah hasil dari outputnya, di mana kita dapat menampilkan data. Pada modul 10 ini yaitu menampilkan input from ke database. Pada modul 10 ini kita ditugaskan untuk menghubung antara form dengan MySQL, di mana untuk menulis perintah koneksi kita menggunakan MySQL connection, yaitu ini yang digunakan untuk menghubung dengan database. Dan untuk logika utamanya ada menggunakan pada perintah MySQL yaitu insert into, di mana untuk menghubungkan dengan database, di mana data yang diinputkan oleh pengguna menggunakan text box, di mana text box ini digunakan sebagai tempat penginputan data oleh pengguna. Dan juga nantinya data tersebut akan tersimpan ke dalam database melalui objek MySQL command. Untuk itu mari kita run, yaitu di sini adalah form data yang akan diinputkan oleh pengguna. Yang pertama yaitu kode barang, di mana kita akan membuat kode barang. Selanjutnya yaitu nama barang. Selanjutnya yaitu harga beli, yaitu dan juga harga jual. Selanjutnya jumlah stok, yaitu dan juga hari dan tanggal hari ini. Selanjutnya kita akan tekan save. Data barang berhasil ditambahkan. Dapat dilihat di sini adalah data barang baru yang telah ditambahkan yang barusan kita masukkan. Berikut adalah hasil dari output pada modul 10, di mana kita dapat menambahkan suatu data, di mana kita akan menambahkan data pertama, yaitu dan dapat menentukan juga tanggal belinya pada bagian ini. Selanjutnya kita akan menekan tombol save. Akan menampilkan info data barang berhasil ditambahkan. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel di sini, data-data baru yang barusan kita tambahkan telah muncul pada tabel berikut. Selanjutnya pada modul 11 yaitu menggunakan fitur CRUD atau fitur create, read, update, dan delete, dan menggunakan fitur data binding dengan ado.net, di mana pada modul 11 ini kita akan menggunakan fitur, ada 4 fitur, yaitu create, read, update, dan delete, di mana untuk penambahan fitur tersebut kita menggunakan teknologi itu ado.net untuk mengelola sistem tersebut, di mana salah satu fitur yang kita gunakan yaitu sistem fitur data binding, di mana komponen data grid view dihubungkan langsung ke data source, di mana setiap kita melakukan perubahan data atau penambahan data akan tersimpan otomatis dan akan berubah otomatis langsung pada database yang tersimpan. Di mana ini adalah hasil dari output modul 11, di mana kita dapat menambahkan data baru, yaitu
Kita akan mencoba menambahkan data baru. Di mana data baru ini langsung tersimpan pada sistem. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengedit data, yaitu kita ganti nama warung itu menjadi, selanjutnya kita save, maka data tersebut berubah jadi buku gambar yang ini. Dan selanjutnya kita dapat mengupdate data tersebut. Selanjutnya kita dapat melakukan delete atau menghapus dari data tersebut yang baru saja kita masukkan. Maka data tersebut telah terhapus dari sistem database. Pada modul 12 yaitu menambahkan fitur pencarian data barang. Di mana pada modul 12 ini menambahkan fitur pencarian barang untuk mempermudahkan navigasi data yang berjumlah banyak. Di mana logika codingannya menggunakan perintah yaitu MySQL select from. Di mana pada select from ini diminta untuk mencarikan data atau menemukan data dengan data barang yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu hasil dari codingan pada modul 12 ini akan saya tampilkan, yaitu berikut adalah hasil output pada modul 12, di mana terdapatnya kolom untuk memasukkan keyword atau memasukkan data barang kode yang akan kita cari. Di mana sebagai contoh kita akan mencoba mencari kode barang yang sebelumnya tidak ada tertera pada kolom. Di mana itu, maka pada saat dicari data tersebut tidak muncul, yang menandakan bahwa data tersebut belum ada. Pada tabel ini 002 belum ada, jadi pada saat dicari data tersebut tidak muncul. Selanjutnya pada modul 13 yaitu kita akan membuat report atau reporting berupa laporan dari data-data yang telah kita masukkan atau data-data yang telah tersimpan pada database. Di mana pada modul ini pada modul 13 kita fokus pada penyajian informasi melalui laporan formal, di mana untuk pada modul ini kita menarik data dari database dan menyusunnya ke dalam format untuk dapat dijadikan sebagai reporting atau laporan. Di mana penjelasan codingannya meliputi cara mempasing data dengan data tabel ke objek report data resource agar data tersebut bisa ditampilkan secara visual dalam bentuk dokumen, di mana data yang dihasilkan nantinya akan dapat di-print atau dapat disimpan pada nantinya. Selanjutnya ini adalah hasil output pada modul 13, di mana kita dapat melakukan print atau simpan pada data yang telah kita masukkan sebelumnya atau data yang ada pada database, di mana datanya telah muncul pada tabel berikut. Di mana kita mengklik tombol print, maka akan muncul laporan data barangnya tersebut yang dapat kita print atau kita simpan. Berikut pada modul ini kita diminta untuk menambahkan fitur input pembelian, di mana pada saat kita menekan tombol ini maka akan munculnya form pembelian. Selanjutnya pada modul 14 yaitu pembuatan form pembelian, di mana pada modul 14 saya mulai merancang form pembelian berbeda pada form sebelumnya. Form ini lebih kompleks dikarenakan harus menangani transaksi, di mana saya mendesain antarmuka yang memisahkan antara informasi umum seperti nomor nota dan tanggal dengan detail barang yang dibeli menggunakan data grid view sebagai penampung sementara data yang disimpan ke dalam database. Berikut adalah form pembelian yang muncul pada
modul 14, di mana kita dapat memasukkan nomor bukti dan nama produk yaitu, dan juga harganya dan jumlahnya. Dan kita akan menekan tombol simpan, tambahkan untuk akan muncul data di sini, dan juga apabila semua data telah ditambahkan, kita dapat menekan tombol simpan, dan apabila ada data yang salah, kita akan dapat menekan tombol hapus. Selanjutnya pada modul 15 yaitu penambahan penomoran nota dan data pemasok. Selanjutnya pada modul 15 bertujuan untuk meningkatkan otomatis sistem, di mana saya menambahkan fitur untuk menambahkan nomor nota secara otomatis, penambahan nomor nota secara otomatis, di mana yang bertujuan untuk seperti menggabungkan tanggal dan urutan. Selain itu, saya menambahkan fitur untuk mengambil data pemasok dan data barang yang sudah ada agar pengguna cukup memilih daftar menggunakan combox atau pop-up box tanpa harus mengetik ulang. Selanjutnya, hasil output pada modul 15 yaitu di mana kita dapat menambahkan kolom dari data pemasok di sini. Seperti di sini setelah saya tambahkan beberapa keterangan pada untuk transaksi ini, ada beberapa data untuk transaksi ini, di mana untuk pada kolom pemasok kita dapat menekan tombol pilih. Di sini telah terdapat beberapa beberapa pemasok telah diinputkan dengan cara dipilih salah satu dan mengklik tombol pilih. Selanjutnya, data pemasok tersebut telah ditambahkan pada input, dan kita akan menekan tombol tambahkan. Maka data pemasok telah muncul. Selanjutnya yaitu modul terakhir, yaitu modul 16, di mana pada modul 16 kita diminta untuk menambahkan transaksi pembelian, di mana modul 16 adalah puncak dari aplikasi ini, yaitu finalisasi transaksi, di mana pada modul ini penjelasan codingannya mencakup pada penggunaan looping pada sistem ini untuk memproses setiap baris barang di tabel data dan menyimpannya ke dalam database. Pada bagian ini saya juga menambahkan logika untuk memperbarui stok barang secara otomatis, dan juga jika terjadi pembelian, maka stok barang akan barang akan bertambah dan juga stok barang akan berkurang. Di mana pada modul 16 ini kita dapat menginputkan data dan kita dapat menentukan berapa total pembayaran dan juga dapat mencetak transaksi, di mana kita dapat mengisikan cara memilih barang, yaitu kita ingin memilih buku, pilih, dan jumlahnya yaitu hasilnya kita dapat tambahkan item. Selanjutnya kita dapat mencetak transaksi, di mana berikut adalah hasil transaksi dan kita dapat menyimpannya dalam bentuk dokumen.